Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josephine Anderson dengan NPM 2355 di sini saya akan melakukan praktikum analisis jejaring sosial. Baiklah, kita langsung saja masuk ke tahap pertama, yaitu persiapan dataset. Saya sudah mempunyai datasetnya yang berupa Excel. Di sini ada untuk Edge-nya dan ada Node-nya. Sesuai dari arahan, pertama, struktur kolom wajib data relasi harus minimal memiliki kolom source, aktor asal, dan target aktor tujuan. Di sini sudah ada source dan targetnya. Kemudian hapus missing value dan hapus duplikasi juga telah saya lakukan. Lanjut ke tahap kedua, yaitu import data ke software Gephi. Pertama kita buka dulu, open dulu Gephi-nya, kemudian new project. Nanti bakal muncul seperti ini, yaitu workspace 1, grabnya masih kosong. Kita langsung saja ke file dan import spreadsheet. Kita masukkan file yang kita punya tadi. Pertama, saya akan memasukkan file edge-nya. Ini kita biarkan default aja, separator, import s, dan char set-nya. Langsung aja next dan finish. Ini juga masih normal. Ngikut default yaitu directed dan new workspace. Kita langsung oke. Nanti akan muncul workspace baru sesuai nama file tadi. Yang lama ini bisa dihapus dan di bagian grab sudah akan kelihatan node-node-nya. Lalu kita bisa masukkan file import spreadsheet baru dan masukkan yang node-nya tadi. Caranya masih sama, ini masih di default aja, langsung next, kemudian finish. Di sini bisa dikit diubah yaitu directed dan pilih append to existing workspace, langsung oke. Oke, selesai. Kita bisa lihat datanya di laboratory. Di sini nodes-nya udah munculkan ID, kemudian label. Baiklah, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu komputasi statistik jaringan. Akan ada 6 metrik yang kita coba. Pertama yaitu average degree. Tujuannya mengukur rata-rata jumlah hubungan edge yang dimiliki setiap node di dalam jaringan. Cara prakteknya, kita langsung saja ke bagian statistik, kemudian average degree-nya kita run saja langsung. Dia akan muncul seperti ini. Ada result-nya, kemudian ada degree distribution dan odd degree distribution. Oke, lanjut ke metrik berikutnya yaitu graph density. Tujuan mengukur tingkat kepadatan hubungan yang terbentuk dibandingkan dengan seluruh kemungkinan hubungan yang dapat terjadi dalam jaringan fungsi. Oke, kita langsung praktekkan saja yaitu graph density, kita langsung run. Langsung oke, kemudian muncul resultnya di sini yaitu density 0.027. Kita lanjut ke network diameter. Tujuannya mengukur efisiensi penyebaran informasi berdasarkan jarak antar aktor dalam jaringan. Langsung saja ke prakteknya, di mana kita tinggal klik run. Sini sedikit memakan waktu, kita tunggu sampai 100% dulu. Oke, sudah didapat hasilnya, yaitu diameternya itu di angka 9. Selain diameter, di sini ada radius juga, kemudian ada average path length-nya. Di sini saya dapat angka 3. Dan banyak lagi grafik yang menunjukkan hasil dari graph distance ini. Dengan catat diameternya yaitu 9. Tujuan mengidentifikasi kelompok community yang terbentuk berdasarkan pola hubungan antar aktor. Kita langsung saja yaitu final statistik, klik modality, biarkan parameter resolutionnya 1. Lalu kita run aja, resolutionnya tetap di 1. Oke, kita udah dapat modularity report. Di bagian hasil, modularity yang saya dapat ada 0.630. Tujuannya mengukur tingkat pengaruh suatu aktor berdasarkan kualitas hubungan yang dimilikinya. Kita langsung praktekkan saja.
di bagian eigenvector centrality. Kita tinggal oke. Di sini didapatkan sum change-nya yaitu di 0,1345 dan seterusnya. Untuk bagian ini kita hanya perlu mencatat nilai maksimum eigenvektornya. Kita lanjut lagi ke bagian PageRank. Tujuannya mengukur tingkat kepentingan suatu aktor berdasarkan jumlah dan kualitas hubungan yang dimilikinya, sehingga dapat mengidentifikasi aktor yang memiliki posisi paling strategis dalam jaringan. Langsung aja mempraktekannya. Di sini kita tinggal runkan PageRank-nya dengan settingannya default, dan sudah didapatkan yaitu hasilnya seperti ini dengan epsilonnya 0,001 dan probability-nya tadi 0,85. Oke, untuk bagian PageRank tadi kita bisa ambil nilai tertingginya di bagian data laboratori. Nah, tinggal urutkan saja tertingginya yaitu di sorry, bisa disalin aja, kemudian akan saya catat ke sini. Oke, mungkin untuk tahap ketiga sampai sini. Kita akan lanjut ke tahap keempatnya. Oke, lanjut ke tahap keempat yaitu visualisasi graf. Saya akan mulai dengan layoutnya. Untuk layout kita bisa lihat di bagian kiri ada layout, kemudian kita bisa choose layout. Saya di sini pilih Force Atlas 2 karena nodes yang saya miliki itu di 2200, itu skalanya masih kecil ke menengah. Saya akan klik run dan kita kan bisa melihat node-nya bergerak untuk mengelompokkan diri. Mungkin bisa ditunggu beberapa detik. Jika tidak ada perubahan lagi, kita bisa klik tombol stop. Oke, sebenarnya tidak ada perubahan, jadi bisa di stopkan saja. Oke, selanjutnya yaitu ke bagian appearance. Setelah dari layout, kita akan mengelompokkannya berdasarkan warna. Pilih tab appearance, kemudian bagian node, partition. Di atributnya kita pilih modularity class, karena tadi sudah di-runkan bagian modularity-nya. Tinggal kita klik apply. Kok apply sih? Jadi nanti setiap node akan mempunyai warna yang sama dengan node di sekitarnya. Jadi sudah dikelompokkan berdasarkan warna-warnanya. Ini visualisasinya. Setelah appearance untuk mengelompokkan berdasarkan warna, di sini kita bisa masuk ke bagian size atau ukuran, kemudian pergi ke ranking dan pilih atributnya yang eigenvector centrality. Terus min size-nya 10 dan maksimal size-nya itu 60. Kita bisa klik apply dan nanti bakal muncul node yang ukurannya berbeda. Node yang ukurannya paling besar adalah node yang paling berpengaruh pada kelompoknya. Bisa dilihat di sini sekarang setiap node yang dikelompokkan oleh warna mempunyai ukuran-ukuran yang berbeda. Langkah terakhir di tahap ini yaitu mengekspor visualisasinya. Pergi ke tab preview, kemudian bisa centang show label untuk menampilkan nama node, kemudian bisa di refresh kalau gambar yang di sini tadi belum muncul, dan seperti inilah visual yang saya dapatkan. Kemudian kita bisa klik ekspor, pilih lokasinya. Di sini saya taruh di download saja dulu. Kemudian formatnya saya mau PNG, dan untuk namanya visual GP. Langsung di save. Oke, kita lanjut ke tahap yang kelima. Lanjut ke tahap kelima yaitu analisis struktur jaringan menggunakan fitur GP. Pertama yaitu mengidentifikasi aktor sentral. Sini saya akan tunjukkan langsung dari data laboratorinya.
Label di sini berupa ID pengguna yang dianonimkan sesuai kebijakan privasi dataset asalnya. Yang akan kita cari yaitu siapa aktor paling populer, broker informasi, dan influencer. Aktor paling populer yaitu bisa dilihat dari degree yang paling atas, yaitu di user 3359851. Kemudian untuk broker informasi bisa dilihat dari Betweenus Centrality. Di sini user 813286, dan untuk influencernya bisa dilihat dari Eigenvector Centrality, yaitu user 16098603. Kemudian apakah semuanya merupakan aktor yang sama atau berbeda? Dari yang hasil saya dapatkan yaitu aktornya tadi berbeda-beda. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah analisis giant komponen, di mana kita menggunakan filter topologi dan lalu giant komponen untuk membandingkan graf asli dengan graf giant komponen. Caranya sangat mudah. Di bagian filter kita bisa buka topologi, kemudian graf giant, di drag filternya ke sini, dan di sini kita bisa run filternya. Ini untuk cara kita membandingkannya. Selanjutnya analisis degree range, menggunakan filter degree range untuk mengamati node penting dan perubahan struktur grafnya. Kita pergi ke topologi, kemudian di sini ada degree range, saya ditarik, dan kita run filternya. Itu untuk melihat node penting dan perubahan struktur graf. Oke, selanjutnya yaitu analisis komunitas menggunakan filter modularity class. Kemudian kita langsung saja ke analisis egonya, yaitu pakai ego network. Pertama di partition, kemudian di topologi. Di partition tadi ada namanya modularity class. Kemudian di topologi ada ego network. Langsung kita filter. Dari hasil filternya saya tidak melihat banyak perubahan dari graf awalnya. Lanjut ke tahap 6, interpretasi hasil analisis. Pertama saya akan menunjukkan matriks saya. Hasil statistik jaringan saya yaitu total nodes ada 2200, total edge ada 129.145, average degree-nya 58,7, graph density-nya 0,027, network diameter di angka 9, modularity di 0,63, eigenvector centrality tertinggi di 0,135, dan factoring tertinggi di 0,0046. Average degree yang tinggi menunjukkan aktor sangat aktif berinteraksi, density kecil menandakan jaringan renggang, dan hal ini wajar untuk jaringan sosial. Diameter 9 menunjukkan penyebaran informasi tetap efisien, modularity 0,63 menunjukkan struktur komunitas yang sangat kuat. Dari tabel aktor sentral, aktor paling populer, broker informasi, dan influencer itu adalah node yang berbeda. Secara visual, graf berbentuk klaster dengan tingkat sentralisasi moderately centralized. Pengaruh tersebar ke beberapa hub. Antar komunitas masih saling terhubung lewat node bridge dan tidak ada node yang terisolasi. Sekian video praktek dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.